Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andres Ervian Kibu dari kelas TL3A. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang bab 3 tentang sistem pengambilan keputusan. Untuk selanjutnya, untuk pengantar pekerjaan seorang pemimpin atau manajer tidak lepas dari pengambilan keputusan. Manajer harus dapat membuat keputusan yang terbaik untuk organisasi dalam situasi dan kondisi yang bagaimanapun. Oleh karena itu, diperlukan kemampuan membuat keputusan terbaik. Untuk pengambilan keputusan terbaik, keputusan merupakan rangkaian atau tindakan yang perlu diikuti dalam memecahkan masalah untuk menghindari atau mengurangi dampak negatif atau untuk memanfaatkan kesempatan. Untuk pengambilan keputusan pada dasarnya adalah upaya memilih alternatif yang terbaik dari serangkaian alternatif yang ada. Ada dua tipe keputusan, yaitu keputusan terprogram dan keputusan yang tidak terprogram. Keputusan tidak terprogram ditujukan untuk memecahkan masalah yang tidak muncul secara rutin, sedangkan keputusan terprogram ditujukan untuk memecahkan masalah yang rutin. Dalam pengambilan keputusan, situasi yang dihadapi oleh manajer dapat divariasi dari kondisi yang seperti sampai kondisi yang sangat tidak pasti. Mengurangi ketidakpastian tahap dan urutan dalam kedekatan tersebut adalah: 1. Untuk meneliti situasi, 2. Mengembangkan alternatif pemecahan, 3. Mengevaluasi alternatif dan memilih yang terbaik, 4. Implementasi, dan 5. Follow up dari keputusan yang diambil serta evaluasi. Untuk selanjutnya, untuk pengambilan keputusan dibagi menjadi 5: alternatif, ketidakpastian, resiko dan konsekuensi, kompleksi, dan isu interpersonal. Selain pendekatan rasional, ada juga beberapa model dapat digunakan dalam proses pengambilan keputusan. Model tersebut diantaranya meliputi model administratif, heuristik, intuisi, eskalasi, serta pengaruh politik dan etika. Penggunaan model-model ini untuk membantu pemimpin dan manajer organisasi untuk membuat keputusan yang tidak selalu berdasarkan data rasional semata. Pengambilan keputusan dapat ditingkatkan efektivitasnya melalui perbaikan efektif individu maupun kelompok. Pengambilan keputusan kelompok mempunyai keuntungan dan kekurangan dibanding pengambilan keputusan individual. Masalah dan kesempatan. Masalah sering didefinisikan sebagai penyimpangan dari hasil yang diharapkan, sedangkan kesempatan sering didefinisikan sebagai suatu kondisi di mana kondisi tersebut memberikan kesempatan bagi organisasi untuk memanfaatkan kondisi tersebut agar diperoleh hasil yang melebihi dari apa yang diharapkan. Pengertian lain dari masalah adalah suatu keadaan yang harus diselesaikan atau dicarikan solusinya. Pada umumnya, permasalahan tidak dikehendaki oleh siapapun. Penyelesaian terhadap suatu permasalahan pada hakikatnya adalah suatu usaha dan tindakan untuk meniadakan permasalahan tersebut. Masalah bersifat unik dan abstrak karena dapat terjadi kapan saja, di mana saja, dan kepada siapa saja. Suatu masalah baik yang dialami oleh seseorang atau organisasi terkadang bukanlah masalah bagi orang lain, melainkan justru menjadi solusi atau peluang untuk mengembangkan solusi. Tinjauan
Dari asalnya, masalah dapat ditimbulkan dari beberapa sumber, di antaranya permasalahan dari diri sendiri. Suatu masalah yang timbul dari diri sendiri akibat dari keadaan yang tidak dapat terjadi pada individu pelaku kegiatan tersebut. Biasanya terjadi oleh faktor human error pada manusia, keseriusan prihatin, atau tingkat kefokusan menjadi hal yang berkaitan erat terhadap timbulnya permasalahan dari diri sendiri. Pengalaman akan menjadi kunci pengaruh masalah individu, baik melihat maupun mengalami sendiri suatu permasalahan membuat manusia menjadi berhati-hati dan tidak akan menimbulkan masalah tersebut. Untuk selanjutnya, permasalahan dari lingkungan. Permasalahan yang timbul akibat dari lingkungan yang keadaannya tidak sesuai atau tidak memenuhi faktor kelayakan yang ada. Lingkungan meliputi efek suasana yang ditimbulkan lingkungan dan keadaan alat penunjang. Lingkungan yang memiliki kondisi yang kurang kondusif akan rentan terhadap timbulnya masalah. Segala kondisi lingkungan akan berakibat langsung terhadap respon yang berhubungan langsung dengan lingkungan tersebut. Tindakan isolasi lingkungan yang mungkin menimbulkan permasalahan dapat dilakukan sebagai tindakan pencegahan timbulnya masalah. Untuk yang ketiga, permasalahan dari proses atau teknik. Masalah yang ditimbulkan akibat kesalahan atau tidak kesesuaian suatu proses yang ada. Proses kegiatan berjalan memiliki beberapa potensi kesalahan. Proses yang selalu berliku dan terus berulang akan cenderung mudah membuat suatu kesalahan. Sistematika yang benar dan teratur adalah jalan tepat membuat proses menjadi aman. Untuk selanjutnya, untuk fenomena lain. Permasalahan kadang ditimbul bukan dari faktor yang ada, tetapi dari faktor X yang tidak terduga. Fenomena yang muncul secara tiba-tiba menyebabkan masalah baru yang harus diselesaikan selama proses sudah tersusun rapi dan sistematis untuk dikerjakan. Namun ada suatu hal yang mungkin membuat berantakan, seperti fenomena kebijakan pemimpin yang berubah dan aturan yang berganti-ganti. Untuk pengambilan keputusan adalah suatu reaksi terhadap beberapa solusi alternatif yang dilakukan secara sadar dengan cara menganalisis kemungkinan-kemungkinan dari alternatif tersebut bersama konsekuensinya, dan setiap keputusan akan membuat pilihan terakhir, dapat berupa tindakan atau opini. Itu semua bermula dari ketika diperlukan untuk melakukan sesuatu tetapi tidak tahu apa yang harus dilakukan. Untuk itu, keputusan dapat dirasakan rasional, irasional, dan dapat berdasarkan asumsi yang kuat atau asumsi lemah. Keputusan adalah suatu ketetapan yang diambil oleh orang yang berwenang berdasarkan kewenangan yang ada pada. Robert C. Davis Hasan memberikan definisi atau pengertian keputusan sebagai hasil pemecahan masalah dihadapi dengan tegas. Keputusan harus dapat menjawab pertanyaan tentang apa yang dibicarakan dalam hubungan dengan perencanaan. Keputusan dapat pula berupa tindakan pelaksanaan yang menyimpan dari rencana semula. Untuk Mary Follet memberikan definisi keputusan sebagai suatu hukum situasi. Apabila semua fakta dari situasi itu dapat diperoleh
baik pengawas maupun pelaksanaan maupun menaati hukumnya, dan ketentuannya tidak sama dengan menaati perintah. Untuk tipe keputusan, Herbert A. Simon mengklasifikasi keputusan menjadi dua jenis, keputusan terprogram dan keputusan tidak terprogram. Selanjutnya, kepastian resiko dan ketidakpastian. Untuk kondisi yang dihadapi manajer dalam mengambil keputusan dapat digambarkan sebagai garis kontinu dalam kondisi pasti pada suatu titik ekstrim dan kondisi sangat tidak pasti pada titik ekstrim lainnya. Yang keempat, pendekatan rasional dalam pengambilan keputusan. Pendekatan klasik mengasumsi pada pengambilan rasional sistematis dengan informasi yang lengkap dan sempurna. Model tersebut sesuai untuk problem yang terstruktur. Langkah-langkah dalam pendekatan rasional dilihat sebagai berikut ini. Yang A, meneliti situasi. Untuk melakukan analisis kebutuhan meneliti masalah dalam beberapa situasi, kondisi, dan masalah kadang tidak terlihat atau tidak mendefinisikan dengan jelas. Untuk mengembangkan alternatif pemecahan, seorang pemimpin atau manajer untuk kreatif dalam mencari alternatif terhadap penyelesaian masalah. Untuk yang selanjutnya, menganalisis alternatif dengan skor paling tertinggi untuk setiap kriterianya merupakan alternatif terbaik. Proses pemilihan alternatif pemecahan masalah merupakan proses divergen untuk menemukan solusi terbaik untuk mengatasi permasalahan yang ada. Untuk implementasi merupakan tahap yang paling sulit. Proses pengambilan keputusan yang telah diambil oleh organisasi melalui mekanisme yang sah harus dilaksanakan oleh anggota organisasi maupun keputusan yang tidak menyenangkan sebagai anggota. Dalam proses pengambilan keputusan, terkadang tidak bisa dilakukan dengan musyawarah mufakat, tetapi kadang harus melalui voting. Untuk follow up dan evaluasi sendiri, keputusan dilaksanakan perlu dilakukan proses monitoring dan evaluasi untuk memastikan pelaksanaan keputusan mengenai sasaran atau tujuan yang dituju. 5. Alternatif pendekatan rasional. Herbert Simon menyatakan bahwa pengambilan keputusan dapat dianalisa dari aspek perilaku pengambilan keputusan. Model pengembangan ini dapat dikategorikan ke dalam alternatif model pendekatan rasional. Model alternatif pengambilan keputusan terdiri dari model administrasi. Model administrasi merupakan salah satu alternatif model untuk mengambil keputusan dengan pendekatan rasional. Selanjutnya, heuristik. Model ini diilhami dari penelitian yang dilakukan oleh Amos dan Daniel Kahneman yang hasilnya menunjukkan bahwa orang cenderung menggunakan heuristik atau rule of thumb untuk menyederhanakan pengambilan keputusan. Contoh dari metode ini termasuk penggunaan rule of thumb atau aturan praktis, tebakan, penilaian intuitif, atau logika akal sehat. Untuk menentukan seberapa jauh hal tersebut digunakan mendapatkan solusi yang diinginkan,
mengambil keputusan dengan metode heuristik terdiri dari 3 bentuk, yaitu heuristik ketersediaan. Pendekatan ini berdasarkan penelitian pada informasi yang sudah dimiliki. Contohnya sederhana, adalah manajer lebih mempertimbangkan kinerja karyawan daripada kinerja setengah tahun yang lalu. Untuk heuristik perwakilan, pendekatan ini mungkin dari suatu kejadian dengan menarik analogi dan melihat situasi identik di mana sebenarnya tidak identik. Penyelesaian dan unknowing manusia biasanya menilai suatu membandingkan apa yang ada di otaknya. C. Intuisi dan eksternal komitmen. Model pengambilan keputusan lain adalah eksternal komitmen. Manusia sering mengambil keputusan dari dasar intuisi dan komitmen. Untuk yang D, pengaruh politik dan etika. Politik dan etika membatasi rasional dalam proses pengambilan keputusan. Yang 6, efektif pengambilan keputusan. Untuk meningkatkan efektivitas dalam proses pengambilan keputusan dapat dilakukan menghadapi permasalahan dalam 2 tingkat, yaitu tingkat individual dan tingkat kelompok. Untuk selanjutnya, untuk pengambilan keputusan tingkat kelompok, yaitu kelompok interaksi. Metode pengambilan keputusan dengan kelompok interaksi yaitu dengan mengumpulkan beberapa orang anggota untuk menginduksikan suatu permasalahan dan mencari solusinya. Interaksi antara anggota dapat dilakukan permasalahan mencari solusi. Interaksi antar anggota dapat dilakukan secara langsung dalam pertemuan atau dapat dilakukan melalui teknologi seperti telekonferensi maupun forum diskusi berbasis web. Kelompok Delphi, komunikasi melalui beberapa kuesioner dalam tulisan. Teknik Delphi dikembangkan pada awal tahun 1950 memperoleh opini ahli. Metode Delphi dikembangkan oleh Delphi dan Universidad California. Metode ini merupakan metode yang menyelaraskan proses komunikasi suatu grup sehingga mencapai proses yang efektif dalam mendapatkan solusi masalah yang kompleks. Metode Delphi adalah cara mendapatkan informasi mengenai keputusan, menentukan indikator, parameter yang reliable dengan mengeksplorasi ide dan informasi dari orang-orang yang ahli di bidangnya. Untuk yang ketiga, kelompok nominal. Pengambilan keputusan dengan kelompok nominal adalah suatu teknik untuk mengambil keputusan dengan menyeret akan peran serta anggota kelompok organisasi. Teknik ini lebih menekankan pada pengumpulan pendagang dan penilaian personal dalam suatu ketidaksepakatan pada inti persoalan lalu mencari jalan keluar terbaik. Pandangan masing-masing orang memegang peranan penting. Teknik ini cocok digunakan dalam kelompok kecil, anggotanya yang tidak lebih dari 15 orang, dan cepat dicari solusinya jika anggota yang terlibat dalam pengambilan keputusan jumlah tidak terlalu banyak. Teknik pengambilan keputusan dengan kelompok nominal memiliki 3 elemen penting yang harus diperhatikan, yaitu hanya ada satu pernyataan yang sudah dipikirkan matang dan dirumuskan. Terdapat orang yang tugas khusus dengan ahli dalam masalah yang akan didiskusikan, dan 3 pemimpin kelompok yang dapat memimpin. Tugas pemimpin kelompok hanyalah menjadi fasilitator dan tidak mempengaruhi berlangsungnya persidangan seperti mengusulkan suatu rekomendasi. Demikian pembahasan dari bab 3 tentang
tentang sistem pengembalian keputusan. Demikian yang saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.